Oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah. Ya, oke kita mulai ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya Dex Lover dimanapun berada. Saya Beli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Pada malam hari ini senang sekali ya teman-teman, untuk perdananya kami dari Dex Capital akan mengadakan live AMA, di mana live AMA kali ini berbeda ya dengan sebelumnya, karena project yang kami tampilkan ini adalah masih private sale statusnya, jadi belum rilis, belum listing juga. Mudah-mudahan nanti setelah nanti dipresentasikan sama CEO-nya langsung, luar biasa. Malam hari ini kita kedatangan langsung dari CEO sama CTO-nya, Om Andrew sama Om Aji Iqbal ya. Nanti seperti apa proyeknya, nanti kita akan dengar bersama. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa dulu teman-teman ya. Harapannya biar acara kita malam hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Saya pimpin doanya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, oke. Proyek kita kali ini itu sangat berbeda juga ya teman-teman ya. Ini kalau saya lihat, saya sih udah mantau dari lama. Om Andrew sama Om Aji. Makanya kemarin begitu dibuka private sale tuh, ya saya langsung kontribusi. Luar biasa sekali karena saya lihat ini proyeknya benar-benar the only one ya yang menggabungkan antara Dex sama Cek. Kemudian media juga sudah bekerja sama dengan media-media yang mainstream juga di Indonesia. Kemudian saya dengar juga sedang proses audit sertif juga. Seperti apa keseruan proyek ini? Kira-kira layak nggak untuk kita hold jangka panjang di sini? Langsung aja saya panggilkan CEO-nya, Om Andrew. Selamat malam. Silakan Om Andrew. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, selamat malam, Bli. Jadi ya. Pertama kami dari Lightex Indonesia, kami terima kasih udah diterima nih di sini untuk ngobrol-ngobrol, ya kan? Ya. Jadi untuk pembukaan dasar awal, kami Lightex protokol ini adalah goalnya kami itu untuk membuat decentralized exchange pertama di Indonesia. Ya, mungkin kalau kita bahas awal ya, of course di dunia kripto itu ada namanya dua pasar ya. Ada pasar centralized, ada pasar decentralized ya, di mana sama seperti papan sekuritas lah ya kalau kita bahas. Kalau orang ngomongin ada papan satu, ada juga papan inkubator ya, di mana kalau mohon maaf mungkin Om Andrew saya potong sedikit, bisa on cam Om Andrew? Oh boleh ya, boleh. Teman-teman. Ya, oke. Wih, masih muda. Luar biasa. Silakan Om Andrew. Lanjutkan. Dari dasar awal seperti tadi saya lanjutin itu, kripto itu adalah suatu industri ya. Jadi mungkin kita pengertian dari dasar, brand-brand dari industri tersebut adalah token-token dan koin, salah satunya Bitcoin, Ethereum. Mungkin kalau lagi rame itu namanya Shiba token, lagi rame banget ya kan. Nah, barang-barang tersebut itu bisa dibilang branded tersebut itu kuantitas koinnya itu bisa dibilang banyak sekali ya. Jadi kalau dua pasar itu, pasar sentralisasi sama pasar desentralisasi itu sama seperti sekuritas. Jadi kalau misalnya kita punya koin tersebut sudah ada market cap dan sebagainya, most likely itu pasti masuk ke papan atas yaitu centralized ya. Jadi di mana sudah terjadinya ada valuasi dan sebagainya, walaupun ada beberapa checks itu yang bisa melakukan listing-listing seperti Get.io, Hotbit ya, dengan valuasi masih rendah, mereka diperbolehkan listing di dunianya mereka. Nah, tetapi untuk kita bisa masuk dan memprospek melihat token-token yang baru mau launching, ya kan, mungkin mereka baru keluarin private sale dan sebagainya, itu otomatis harus grinding di dunia DEX. Oke, jadi kalau kita dari secara kepemahaman, sebenarnya dunia centralized itu sama persis seperti kita lagi main saham di sekuritas, ada buy sama sell, ya, di mana ada buy sell itu mereka mendapatkan pendapatan itu dari spread akan mereka jual dan beli. Kedua, mereka bisa mendapatkan pendapatan dari ongkos transaksi. Nah, kalau dunia DeFi tersebut itu dunia DEX, di mana kita ini tidak sama sekali menyentuh uang nasabah, sama sekali tidak. Karena DEX itu adalah suatu platform yang dibangun itu untuk menjadi bank bersama. Kalau dunia konvensional itu, DEX itu adalah bank. Ya, cuma nama fitur-fiturnya bahasa milenial aja, beli koinnya. Jadi kayak misalnya kita bahasanya swap itu sama seperti kalau kita datang ke BCA counter, habis itu kita mau tukar mata uang dari rupiah berubah jadi USD, itu namanya swap. Baru ada juga fitur yang namanya add liquidity, ya kan?
add liquidity itu sama persis kalau kita datang ke bank itu kita bilang saya punya tunai nih lebih, saya mau taruh deposito, ya kan, lalu deposito tersebut itu diperdagangkan mata uangnya oleh bank, ya. Nah, cuman perbedaan kita itu kalau misalnya kita taruh duit kita di dalam bank itu ongkos transaksi yang namanya withdraw, deposit, provisi, kalau orang pinjam dana dan sebagainya itu dikantongin oleh bank sendiri. Tetapi kalau dunia DEX itu siapapun yang memberikan liquidity terhadap DEX tersebut untuk kriptonya diperdagangkan, ongkos fee transaksi kita bagi lagi ke publik. Itu add liquidity, ya. Baru ketiga itu ada produk namanya staking, ya kan? Staking itu bahasa kerennya dunia konvensional itu sama persis dengan yang namanya security deposit box. Jadi kalau misalnya beli koin ini tiba-tiba kasih sama saya nih emas 1 kilo gitu kan, saya aminin kan. Nah, emas itu saya bisa datang ke bank, lalu karena bahaya mungkin di rumah ya kita taruh di dalam berangkas pun masih bahaya, kita bisa datang ke bank, lalu kita bisa minta sama mereka, minta buka dong security deposit box. Nah, detik emas itu kita taruh di security deposit box dan kita tutup, secara tidak langsung emas tersebut tidak bisa diperdagangkan di dunia market lagi karena emas tersebut sudah dikunci, ya. Jadi, staking tersebut itu bukan deposito, karena kalau deposito dapat bunga, ya. Jadi staking itu security deposit box. Kalau security deposit box dunia konvensional tidak dapat bunga, tapi kalau di dunia DEX namanya staking masih dapat bunga walaupun duitnya itu dikunci di SDB, seperti itu. Jadi baru kita masuk ke dunia farming. Jadi farming itu lebih ke arah satu konsep tambahan sih ya, kalau kita bilang ini di dunia konvensional tuh hampir gak ada. Ya, jadi pada saat orang melakukan suatu deposito di dalam perbankan, mereka itu pasti memberikan yang namanya warkat. Warkat tersebut itu kalau di dunia DEX bisa digadai uang lagi, yaitu namanya farming. Jadi pada saat kita melakukan liquidity pool, mungkin saya ada tunai lebih, saya memberikan tunai tersebut atau nggak kripto tersebut di ruang perdagangan sebagai liquidity untuk di DEX tersebut. Pada saat tunai atau kripto tersebut dipasang di liquidity, keluar yang namanya LP token. LP token itu adalah warkat dari dunia konvensional itu deposito. Jadi warkatnya itu bisa kita ambil, baru kita taruh di farming, dapat lagi bunga. Ya, jadi dia muternya di situ doang. Nah, baru ada di kita juga nanti fitur yang akan kita buat itu namanya lending sama borrowing. Ya, jadi lending sama borrowing itu sama persis kayak dunia konvensional, mungkin namanya fintech. Ya, ada crowdfunding, baru dananya tersebut itu bisa dipinjamkan ke orang, begitu juga dunia DEX. Jadi ada lending sama borrowing, di mana lending borrowing itu tidak terkunci oleh suatu negara dan satu tempat. Kalau kita menyiapkan liquidity akan untuk orang bisa sewa mata uangnya kita, satu dunia bisa pinjam mata uang tersebut. Ya, baru nanti kita dua fitur terakhir yang mungkin bisa dibilang terkoneksi lah ya. Nomor satu itu NFT ya, udah pastinya. Salah satu roadmap di tempat kita itu ada namanya NFT marketplace yang sebenarnya mungkin khusus di AMA, saya info secara verbal produknya sudah jadi, saya cuma nunggu izinnya keluar, ya kan, baru nanti saya bisa on-kan, karena memang kita bangun bisnis ini seperti di awal dari 1,5 tahun lalu itu memang kita taruh modal secara konvensional, bisnisnya kita bangun sampai proses pembuatan smart contract, kita buat smart contract sendiri, tidak white label, sampai dia punya pembayaran sertik, audit, semua kita yang bayar tanpa ICO. Jadi sebenarnya kalau dunia DEX tersebut itu mereka itu bisa raising fund dari tokennya, lalu mereka bisa raising fund dari DEX-nya, namanya IDO. Jadi posisi kita sekarang kami ini lebih ke arah untuk bisa menunjukkan kepada pasar di mana DEX-nya itu kami sudah jadikan dulu, auditnya kami sudah bayar dulu, smart contract yang kami sudah buat dulu, fiturnya sudah kami siapkan, dari secara fitur DEX, secara fitur NFT marketplace, secara fitur checks kami sudah siap semua. Jadi lebih ke arah ICO yang kami jalankan ini tujuannya untuk berekspansi. Kedua, yang paling penting itu kami membutuhkan dana itu untuk pembuatan izin. Karena pembuatan izin di Indonesia mengikuti regulasi yaitu KBLI 6615, di mana izin tersebut kalau KBLI itu ada dalam perusahaan, itu konteksnya seperti ini. Dengan izin trader tersebut, KBLI 6615 dapat melakukan transaksi kripto sebagai komoditas. Itu izinnya. Jadi tujuan kami itu untuk membuat izin, which is nggak murah beli koinnya. Jadi kami harus memberikan 25 miliar likuiditas di dalam perusahaan, ya kan? Dan selanjutnya masih banyak ya dari usage ICO-nya kita. Jadi mungkin saya lanjut lagi, dua fitur terakhir adalah fitur yang bisa dibilang senjata kita, memang kita akan fokusnya ke sana, beli koin. Jadi
NFT itu pertama kita harus mengerti arti dari NFT, di mana NFT itu bukan sekedar gambar saya keluarin musik tiba-tiba di NFT, bukan sekedar tiba-tiba saya keluarin meme gambar habis itu di NFT, no. Tapi NFT adalah suatu instrumen yang tercipta karena adanya dunia kripto, di mana NFT tersebut menjadi suatu instrumen yang bisa memberikan harga secara tangible dari suatu barang yang tidak bisa disentuh atau dilihat. Itu NFT. Jadi NFT itu nggak harus musik, nggak harus gambar, no. Jadi NFT itu bisa seperti contoh ya. Misalnya nanti kita sama-sama tahu Facebook itu mereka mengganti nama dari Facebook menjadi Metaverse ya, Bitcoin ya. Jadi satu-satunya perusahaan di dunia itu yang bisa mengubah langsung seperti telapak tangan kita angkat doang cuman Facebook, karena komunitas mereka sampai 2 miliar. Ya, jadi itu seperti bangun satu benua, bukan satu negara, satu benua dia bangun ya, bahkan melebihi Cina. Jadi Facebook itu mengubah namanya tersebut itu dengan berharap karena komunitas mereka 2 miliar sudah terjadi, dunia mereka bisa buat otomatis seperti ini. Jadi kalau kita sama-sama tahu pernah nonton satu film namanya Ready Player One. Kalau beli koin belum harus nonton itu. Jadi itu adalah dunia metaverse sama persis apa yang sedang Facebook mau jalanin. Jadi pada saat kita di dunia metaverse tersebut itu sudah pastinya kita menjadi suatu karakter ya, karakter tersebut adalah karakter digital. Jadi memungkinkan pada saat di sana itu kita bisa menjadi karakter kita sendiri ya. Cuman pada saat kita misalnya sudah buat karakter sendiri, muka kita mau gini segala macam, tiba-tiba kita bilang saya pengen dong walaupun mukanya saya, tetapi saya pengen bisa aksen saya bicara seperti gaya Eropa. Itu bisa di NFT. Itu adalah NFT, yaitu saya mengubah cara bicaranya saya personal. Saya beli NFT-nya, saya colok dan saya pakai menjadi bahasa saya Inggrisnya Inggris London, bisa begitu. Atau saya mau dong, misalnya saya sebagai personal di dunia NFT, di dunia metaverse, saya pengen bisa dansa seperti Michael Jackson. Tiba-tiba nah itu adalah NFT. Jadi NFT itu nggak harus suatu gambar atau suatu musik, enggak. NFT itu adalah suatu hal yang tidak bisa disentuh karena tercipta adanya crypto industri. Tidak tersentuh itu adalah metaverse, which is bisa diuangkan secara tangible pada saat kita menjual NFT tersebut, dikasih balik ke mata uang USDT stable, lalu kita bisa uangkan jadi rupiah. Kira-kira begitu. Jadi NFT itu adalah suatu instrumen. Nah, berlanjut, sudah pastinya kita bahas, ini nempel sama bridge ya, Bitcoin-nya. Jadi dunia metaverse itu bukan cuma nanti di sana itu bisa orang bilang nanti di situ kita kayak karakter, nanti ada game. Betul. Tapi dunia metaverse itu nggak harus kita datang sana untuk main game, bukan. Jadi ada tambahannya, tiba-tiba kita di sana, kita nih udah masuk ke dunia metaverse, tiba-tiba nih ada Indomaret. Ya, yang biasanya kita ke Indomaret pakai Gojek daripada malas kita nyetir ke sana, di sana ada Indomaret. Tetapi pada saat kita masuk ke Indomaret di dunia metaverse, pada saat kita mau beli Aqua misalnya, bisa tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, izin Pak, kami tidak menerima BNB Pak, kami menerimanya Indomaret token. Itu tiba-tiba kita nggak ada duitnya, kita pindah nih, kita keluar, biasa sebelah Indomaret ada Alfamart, ya kita ke sebelah nih, ke Alfamart, habis itu kita mau transaksi, pikiran kita pakai BNB, BEP20 bisa transaksi, pikirannya begitu. Tetapi pada saat kita masuk, dia bilang, sorry, saya nggak terima BNB BEP20, saya nggak terima Indomaret, saya terimanya Alfamart token pakai Solana. Nah, nanti suatu saat itu sudah pastinya ada Zara Shop, ada Uniqlo dan sebagainya. Masing-masing punya toko itu punya token masing-masing yang di listing oleh beda blockchain. Itu sudah pastinya begitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki mata uang BNB BEP20, daripada kita harus keluar daripada metaverse tersebut, alangkah baiknya tujuan kami Lightex itu adalah bangun money changer untuk bridge di dunia metaverse. Jadi orang udah nggak usah keluar dari dunia metaverse, mereka bisa ke money changer, tukar mata uang mereka dari BNB BEP20, pindah ke BNB ERC20. Kira-kira begitu, tanpa harus keluar lagi. Goalnya ujungnya di situ, yaitu bridge. Terus saya dengar ini kan Lightex kedepannya pengennya bakal multi chain juga ya? Itu harus. Itu di jaringan apa aja, Om?
Total itu secara blockchain ya, mungkin ada tambahan baru, saya harus pelajari lebih detail. Cuman yang pasti itu di dunia kita yang sementara ada, cuman ada 10 blockchain ya. Ada BNB, ada Ethereum, ada Heko, ada Polygon which is Matic. Habis itu ada 3 lagi. Itu 7 dari 10 tersebut itu orang menggunakan blockchain. Jadi kalau saat di bridge itu terjadinya multi chain which is cheaper ya, around 30.000 rupiah ya. Mereka bisa menukar BEP20-nya mereka menjadi BNB BEP20 bisa menukar menjadi BNB ERC20 karena ujungnya itu sama, masih Ethereum Foundations. Yang berbeda itu pada saat kita ngomong cross chain ya, cross chain itu ada di Tron, Solana, sama satu lagi DOT, DOT, di mana ongkos nge-bridge-nya untuk berubah BNB BEP20 ke BNB Tron usually itu ongkosnya antara Rp50.000. Jadi goalnya kami itu pada saat kami bisa membangun bridge tersebut, udah pastinya untuk 7 yang multi-chain, kami akan persiapan likuiditas khusus untuk dia punya blockchain tersebut. Yang sisanya lagi, Tron, Solana, sama DOT, itu beneran kami harus bangun dia punya blockchain, dan kami harus buat smart contract-nya khusus, dan kami harus audit ulang untuk bisa berada di cross-chain tersebut. Oke, terima kasih banyak Om Andrew. Ini penjelasannya sangat detail sekali Om Andrew. Sepertinya memang di preparation memang di jauh-jauh hari ya, proyek ini ya. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Om Andrew ya. Ya. Silakan bagi yang bertanya, monggo. Om, Li. Mau nanya? Silakan, Om Baby. Oke, selamat malam Om. Siapa namanya tadi? Andrew. Andrew ya? Betul. Ya, Andrew. Oke, salam kenal Om Andrew. Saya Baby dari Bengkulu. Pertama saya ingin nanyain untuk terkait dengan presale-nya Lightdex. Saya lihat private sale itu ya? Private sale. Iya, itu yang pertama yang saya tanyakan itu alokasinya apakah memang segitu dan target waktunya kapan gitu? Yang pertama. Yang kedua, seandainya tidak habis, itu apa yang akan dilakukan oleh Lightdex sendiri terkait dengan sisa tokennya? Yang ketiga, karena token Lightdex ini kan di jaringan BEP20 ya. Untuk smart contract-nya sendiri, apakah mengakomodir untuk minting token lagi gitu? Karena kita lihat kan contoh yang paling populer sekarang itu kan Cake kan. Nah, dia untuk mempertahankan likuiditasnya supaya ada reward, itu kan harus minting terus. Nah, gimana terkait dengan token Lightdex ini? Mungkin itu saja. Oke, makasih. Pertanyaan menarik. Langsung aja, Bro Andrew. Jadi untuk sementara ini, yang pertanyaan pertama tadi masuki kata beli koin tadi, yang pertanyaan pertama. Tadi yang pertama apa, Bro? Baby? Terkait dengan private sale itu kan sejauh ini sampai Jadi mungkin untuk inisial dasar ya, total koin yang kami perjualbelikan itu hanya 150 juta token. Ya, jadi 150 juta tersebut kami budgetkan 60 juta nanti untuk ICO, 10 juta buat retail, sisanya memang kita fokuskan khusus untuk private well. Nah, posisinya sementara ini private yang khusus untuk well-nya kita sudah terjual 86% per sekarang. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari 80 juta, kami sudah jual hampir 64 juta yang divested sampai 15 bulan ke depan. Jadi itu satu. Kedua, ICO memang kita sengaja budgetkan 60 juta. Kalau yang 10 juta retail ini kami confirm pasti habis. Nah, di terlalu cepat karena tujuan kami buka retail itu hanya satu sih, lebih ke arah kami berharap untuk bisa mencari holders lebih banyak karena itu menjadi kriteria untuk kami bisa listing di exchange. Iya, setuju. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apa tadi? Sorry. Oh, blok emisi ya. Untuk bisa menjaga ini kan. Jadi memang di tempatnya DEX kami ini pada saat staking sama farming kita memberikan blok emisi yaitu 20 blok emisi per detik per blok. Jadi memang terjadinya ada tambahan token karena bunga tersebut di mana kita pasti menjaga likuiditas kita itu di 500 juta token. Di tengah-tengah quarter 2 itu kami keluarkan satu fitur namanya play to earn. Jadi play to earn tersebut konsep burning kami itu yang justru tambahan lebihnya ya.
kita punya burning udah automated burn tanpa manual burn. Memang tokenomics kita udah kami bangun dari awal untuk auto burn-nya tersebut itu menjaga likuiditas tersebut tidak lebih dari total 500 juta token, which is 350 juta itu kita kunci khusus untuk airdrop, habis itu khusus buat marketing, partnership dan sebagainya. Yang tersirkulasi cuma 150 juta. Kira-kira begitu. Oke, gimana bro? Saya rasa sudah sangat menjawab Bro Feby ya. Oke, Ya. terima kasih Mbak Andrew. Terima kasih. Oke. Berarti Om Andrew ini istilahnya kan banyak yang mungkin mengkhawatirkan ya, ini kan private sale apa segala macam tuh nanti apa nggak dirilis tuh ngedam. Ternyata tadi sudah ketemu jawabannya ya. Ternyata ada apa nama tuh yang private sale yang sebelumnya, yang ada vesting 15 bulan tadi ya, Om Andrew Betul, ya. betul. Oke, silakan. Oke, silakan ada Om saya siapa, boleh. Om Andrew. Halo Om. Halo nanya Om. Siapa duluan Halo, nih? Om. Saya. Aduh. Ya jelas nggak apa-apa. Soalnya topiknya menarik. Oke, Francisco Kurniawan, silakan. Aduh, makasih Bli. Ya. Selamat malam nih Om Andrew. Selamat malam. Perkenalkan saya Frans dari Tangerang. Ini saya barusan lagi buka-buka websitenya. Ini Red Deck ini menarik banget nih. Websitenya keren banget. Terus juga saya lihat ada populer blockchain adoption-nya. Ini kalau sekarang untuk staking udah ready ya Om ya? Staking belum, karena produknya memang kalau secara proses ya. Secara proses itu kami private sale sampai tanggal 24. Habis itu nanti kami ada ICO dari 25 November sampai 25 Januari. Goalnya itu untuk listing itu kami lagi pilih either salah satu. Jadi listing itu terjadi pada 25 Februari atau 25 Maret. Nah, staking tersebut itu most likely akan kami jalankan mulai dari Februari. Di mana sebenarnya staking di tempat kami itu udah bisa, bukannya nggak bisa. Cuma lebih berharap kami lebih, ini karena regulasi ini kan satu dunia masih abu-abu ya, dunia DEX ya. Jadi kami berharap ya udah dah kami ikutin dia punya, walaupun masih abu-abu tapi abu-abu ke putih. Jadi DEX kami itu akan kami on-kan, yaitu termasuk fitur stakingnya sama itu pada saat izin itu keluar. Izin yang dari Bapeti. Kami cuma tunggu itu doang. Tapi jikalau terjadinya mungkin kita delay itu izin keluar, staking tersebut kami pasti akan pakai pancake duluan dan segala macam untuk jalan. Kira-kira begitu. Tapi itu masuknya quarter 1 2022. Oke, siap. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Patrick Star. Monggo, Patrick. Halo, Patrick. Saya boleh? Ya, silakan. Halo Om. Ya, halo. Silakan langsung aja Om. Ya, saya boleh Mas. Ya. Siapa nih Mas? Ya, halo. Gantian teman-teman ya. Habisnya Om Akbar. Silakan. Siapa nih? Siapa nanya? Halo. Ya, silakan Patrick. Langsung aja pertanyaannya. Oh ya, ini saya mau nanya tentang fitur-fitur yang ada di Red Deck itu, Om. Itu nanti semuanya udah bisa langsung digunakan tuh enggak? Saus listing. Itu aja Om. Setelah listing kami akan kunci itu di swap, liquidity, staking, farming. Kami kunci 4 itu dulu. Karena lending sama borrowing kami butuh kolaborasi sama compound, which is pasti cukup. Kalau ditanya smart contract udah jadi belum? Udah jadi. Cuman pasti nggak kami on kan kalau film gitu Bang ya, izin nih. Kalau film trailernya dulu, nanti baru nonton ceritanya nantian. Jadi kami beli waktu lah. Jadi 4 fitur dasar yang kami keluarkan itu quarter 1 adalah swap, liquidity, staking, sama farming. Ya. Nanti lending, borrowing, NFT sama bridge itu quarter 3 sama quarter 4. Kira-kira begitu. Ya. Ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dari tadi nggak ada yang nanya, ini listingnya kapan sih gitu loh. Padahal itu yang penting ya. Om Andrew, bisa diinfo nggak, dikasih bocoran nggak? Kira-kira sekarang ini kan private sale nih. Kira-kira listingnya kapan ini gitu loh? Listingnya paling cepat itu tanggal 25 Februari. Kami ya 25 Februari atau 25 bulan 3. Lebih ke arah saya cuma nunggu izin saya keluar sih. Jadi izin keluar rasanya listing itu aman. Jadi nggak jalan di abu-abu amat, masih ke putih lah. Iya. Satu Bang. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada Om Akbar Dior, silakan. Siapa nih Mas? Siapa nih Mas? Om Akbar dulu ya. Halo, malam Om. Kok suara belum? Halo, siap.
Siapa nih Mas? Akbar Bisa Dior, nanya kan? silakan Akbar Dior. Oh ya, Oke. terima kasih Mas kesempatannya. Ya. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana cara mengantisipasi exploit terkait kan ini ada staking dan farming sering terjadi exploit begitu. Kira-kira gimana antisipasi dari tim Lightdex? Terima kasih. Boleh tahu Om Akbar, definitif exploit itu posisinya di mana? Saya butuh tahu arti dari exploit itu apa. Ya maksudnya dari kan kayak beberapa bulan lalu ada beberapa penyerangan dari hacker gitu kan yang serang likuiditas dari master set token farmingnya gitu kan, token native tokennya gitu. Bahkan itu yang jadi lucunya, dia sudah masuk Certic, cuma tapi masih tetap kena exploit gitu Mas. Oke, paham. Nah, mungkin kita bahas dari satu exploit yang terjadi pada Liquid.io ya. Dari situ mungkin kita bisa tahu itu kejadian antara 3 bulan lalu ya. Jadi yang terjadi di Liquid.io itu yang dihack itu bukan dari sisi dia punya hot wallet dan sebagainya, tapi lebih ke arah domain akan Liquid.io itu diganti. Jadi pada saat transaksi itu kejadian, itu masuknya itu adalah ke walletnya masuk. Jadi dari fondasi dasar codingnya itu mereka ini sebenarnya pelajaran buat kami ya, bagus. Jadi kami bisa mengerti back end yang kami bangun tersebut itu apapun transaksi itu mau berjalan, back end transaksi dia akan balik IK-nya kami untuk mencek ini website asli atau enggak. Nah, itu penting tuh. Jadi pada saat melakukan transaksi, apa beneran itu transaksi masih terjadi di lightdex.io atau sudah jadi kalau kita bahas dari sisi IT infrastructure ya. Kedua, sudah pastinya posisi-posisi seperti untuk orang ngehack mungkin dari kacamata hot wallet itu tidak memungkinkan sih, karena hot wallet tersebut itu compliance yang kami jalankan secara preventif dan korektif. Kami ada beberapa senior yang memang mengunci kami punya hot wallet dengan metode nggak sembarangan bisa jual. Itu QC kita sampai 4 level untuk hot wallet bisa kebuka. Ada vault yang memang kita lakukan secara konvensional, karena ujung-ujung apapun yang terjadi untuk tiba-tiba dari kacamata konsumen dibilang rak pula ini itu semua kejadiannya itu jadi tim internal tersebut itu paling penting kita bisa melakukan suatu SOP gimana caranya hot wallet itu kebuka tapi kasih 4 level yang kami buat. Kira-kira mungkin Mas Iqbal ada tambahan yang dari kita punya multi chain wallet. Oke, mungkin sedikit tambahin. Jadi untuk meminimalisir exploit, jadi kita ada beberapa metode. Yang pertama itu kita internal audit. Jadi smart contract kita ini kita secara internal kita audit dulu, kemudian kita apply ke Certic untuk melakukan proses audit. Setelah diaudit di Certic, kita lakukan internal audit lagi. Apakah sudah dan testing ya, apakah sudah aman atau belum. Kemudian kita juga akan melakukan bug bounty. Jadi nantinya diadakan sebuah program di mana kita akan mencari white hacker untuk mencari celah dari smart contract kita. Kemudian yang ketiga, kita akan mengadakan insurance di Mutual Nexus. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan yang namanya time lock 6 jam. Jadi ketika ada dana yang keluar dari smart contract, staking, farming, akan diproses 6 jam setelah action tersebut terjadi. Jadi dalam jangka waktu 6 jam tersebut, kita bisa melakukan upaya untuk agar si dana tersebut tidak bisa dicabut seperti itu. Jadi ada beberapa tadi. Yang pertama itu internal audit, kemudian Certic audit, yang selanjutnya adalah kita akan melakukan bug bounty, kemudian kita akan melakukan Mutual Nexus Insurance, jadi kita partnership dengan mereka, dan terakhir kita akan menggunakan time lock 6 jam. Jadi semakin time lock untuk setiap transaksi, setiap proses yang dilakukan oleh owner itu 6 jam baru tereksekusi. Seperti itu sih. Oke, terima kasih tambahannya Om Iqbal. Ya, semoga bisa menjawab ya Om Akbar ya. Sudah sangat lengkap sekali. Oke, sekarang saya kasih kesempatan yang cewek dulu ya. Ini ada Ens, Mbak Ens. Silakan Mbak Ens.
pertanyaannya. Halo, malam. Ya, malam. Pertanyaannya nggak ada sih, simpel aja mau tanya Om Andre ya tadi. Andrew, betul. Andrew, sorry. Om Andrew, nanti grup globalnya adakah? Terus marketing global tetap ini kan? Maksudnya tetap bisa difokuskan kan? Bukan hanya di Indo aja. Itu aja sih, emang ya pertanyaannya nggak bagus-bagus banget, tapi Aman. aku penasaran banget soalnya. Kasih. Terima Ya, kasih. thank you Mbak En. Oke. Silakan Mbak Indi. Jadi Wendy. kalau dari posisi fokus udah pastinya beberapa memang saya ada siapkan budget itu khusus untuk buat workshop untuk especially Blikoin. Nanti saya buat kita udah pastinya buat workshop di Bali. Ada buat workshop juga di Jogja, kemungkinan satu lagi saya buka di Medan. Jadi kalau secara pasar untuk mengedukasi, saya fokuskan di Indonesia, edukasinya. Tapi kalau secara pasar, sudah pastinya karena ini adalah produk decentralized exchange, itu sudah pasti open for public, global itu sudah pasti kita punya target juga. Jadi tidak menutupi kemungkinan, mungkin minggu depan Blikoin nanti sama teman-teman di sini bisa melihat, memang kita sedang menjalankan satu publicity yang akan keluar minggu depan itu di global. Seperti itu. Oke, thank you ya. Oke, makasih Om Terima Andrew. Ya, makasih pertanyaannya Mbak En. Tanya Selanjutnya. nggak Om? Oh iya, silakan. Mbak Dede. Dede apa Dongki Oke, dulu nih? Speed dulu ya. Yang mana nih? Oke, silakan. Yang mana nih? Dede ya? Atau gimana nih? Ya, Dede. Silakan Dede. Oh ya, malam Mas. Malam. Terkait yang tadi untuk dua fitur yang terbilang menarik ya, NFT sama Bridge ya, kalau nggak salah tadi. Ya, saya tertarik sama NFT. Untuk NFT sendiri itu maksudnya nanti kita jualannya retail atau khusus untuk influencer atau desainer khusus gitu. Dan untuk Bridge-nya sendiri tadi kalau nggak salah saya dengar itu kisaran biayanya 50.000. Nah itu saya mau tahu tuh persentasenya berapa potongannya gitu loh. Karena kan untuk arbitrage ini kan kita biasa kan kita mau dong harga yang apa potongan yang murah gitu loh. Gitu aja sih. Mungkin kita pecah dulu ya. NFT sama Bridge ini dua fitur yang berbeda. Jadi kami harus yang tadi 50.000 dan 30.000 rupiah itu adalah ongkos Bridge untuk multi chain sama cross chain. Tapi NFT itu suatu hal yang totally berbeda. Jadi seperti tadi awal saya ada sharing juga, NFT bukan cuman sekedar yang namanya musik sama art image, belum tentu itu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, sudah pastinya fitur tentang NFT itu belum tentu misalnya tiba-tiba karena NFT itu untuk didapatkan suatu NFT produk itu smart contract bisa di tangan, itu konsepnya melalui minting. Ya konsepnya itu minting. Jadi let's say saya mungkin konsepin ini yang kemungkinan bakal saya konsep ya. Ini hitungan saya 1,5 tahun dari sekarang, ini NFT yang memang akan kami buat sendiri. Contoh, misalnya tiba-tiba saya mau buat NFT dengan konsep cara orang berbicara. Jadi saya mau NFT-kan itu mungkin Denzel Washington, ya pemain Hollywood misalnya, Denzel Washington, cara dia ngomong bagaimana. Habis itu saya mau NFT-kan cara bicaranya Johnny Depp, atau nggak Joe Taslim Indonesia punya, dan sebagainya. Jadi itu pun bisa saya NFT-kan dengan hoki-hoki pada saat main tinggi, dapat mungkin kelas-kelas Bruce Willis deh, dapat cara Bruce Willis cara berbicara, itu bisa di NFT-in. Jadi tapi cara untuk mendapatkan NFT tersebut pasti pakainya konsepnya minting. Jadi contohnya mungkin saya bisa buat untuk kumpulin para pemain Hollywood, para pemain aktris sama aktor orang Indonesia, saya gabungin jadi satu, saya bikinin tuh yang mana super rare, yang mana epic, mana legendary, mana common, mana uncommon, itu saya jadiin satu. Konsep mintingnya pakai LDX token, satu kali minting saya bisa buat mungkin 10.000 LDX. Nah, hoki-hokian dapat yang mana nih? Jadi minting, NFT sama Bridge itu dua hal yang totally berbeda ya. Tapi kira-kira begitu. Karena NFT tergantung orang yang buat NFT kasih harganya berapa untuk setiap kali minting. Kira-kira begitu. Terima kasih, Andrew. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, silakan. Ada siapa tuh? Dongki. Silakan Dongki. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Salam kenal. Ya, silakan Dongki. Langsung aja pertanyaannya Dongki.
Halo, selamat malam semuanya. Malam. Izin bertanya, Om Endro. Siap. Itu kan di webnya ada terregistrasi Bapepti sama Kominfo. Apakah itu namanya lagi dipersiapkan ataukah nanti pas selesainya pas launching itu apa namanya? Listing. Ya, atau gimana ya? Betul, paham. Itu aja sih. Target kami itu, terima kasih pertanyaannya. Jadi, again, seperti yang dari awal, target kami untuk mendapatkan izin itu quarter 1 2022. Langsung izin, memang izin sebagai trader, dengan KBLI 6615, kami dapat izin dari Bapepti. Kira-kira begitu. Oh ya, terima kasih. Oke, terima kasih Om Longgi. Selanjutnya ada Om Andre Brahmana, silakan. Halo. Orangnya nggak ada nih, silakan. Siapa lagi? Halo. Ada si Richman, silakan Om Richman. Terima kasih Beli. Halo. Ya, Halo. silakan Om Richman. Gantian ya, semuanya dapat ya, tenang aja. Ya, silakan. terima kasih. Ya, terima kasih Om Bli. Selamat malam Om Andre dan malam grup Dex Capital. Saya mau nanya untuk Om Andre, untuk bagian roadmap-nya Om, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Dia di bagian kuartal pertama 2022 di poin Lightdex Protocol Web Activation itu seperti apa ya? Dan yang kedua, Indonesian Crypto Commodities Certification. Apakah ada asosiasi yang mengeluarkan itu? Dan itu maksudnya bagaimana? Mungkin bisa kasih penerangan. Terima kasih, Om. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, Indonesian Board Certification itu adalah yang keluar dari izin Bapepti, Bang ya. Jadi, pada saat izin itu kami udah di-approve, baru kami berani melakukan activation tersebut untuk DEX-nya dinyalain. Balik-balik, ujung-ujung quarter 1 2022. Kira-kira begitu. Oh, itu berarti dari Bapepti ya, bukan ada suatu asosiasi dari tim kripto dari Indonesia ya? Enggak. Baik, Om. Yang poin sebelumnya Om, yang tadi Lightdex Protocol Web Activation itu seperti apa ya? Pada saat izin sudah di tangan Bapepti, baru kami berani on-kan DEX tersebut. Langsung fiturnya itu yang kami info dari awal, ada 4. Swap, add liquidity, farming, sama staking langsung jalan. Oh, oke. Sebenarnya saya udah nangkap, cuman mungkin nanti saya perjelas lagi Om ya. Saya udah menangkap maksudnya Om Andre. Terima kasih Om. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Om Perpadauk ya. Silakan, monggo Om. Halo. Pepadok, silakan. Halo. Ya, langsung aja Om. Pertanyaannya Om. Halo. Ya, halo, kedengaran? Kedengaran. Ya, silakan. Ya, halo. Ya. Halo. Untuk privat selnya udah dibuka nggak? Sudah Ya, dibuka Om. Sudah dibuka Om. Oh, sudah ya. Oke. Terima kasih. Bisa dibagi ya ntar kontraknya ya. Boleh, nanti bisa. Itu aja. Admin, silakan langsung di-share boleh. Kalau nggak di DM ke saya dulu, nanti kita share ya. Soalnya di sini botnya galak Om. Nggak boleh ngesil-ngesil sembarangan soal. Betul. Oke, selanjutnya Iqbal. Silakan Om Iqbal. Halo, siapa tuh? Saya beli Ega. Ega ya, silakan Ega. Oke, selamat malam beli koin dan para dev ini. Saya mau nanya, di sini kan udah lumayan banyak nih token yang udah ada tuh fitur swap atau NFT. Apa sih keunggulan dari ini Lightdex ini supaya lebih menarik para investor? Dan yang kedua tadi kan jelaskan NFT untuk apa tuh meniru suara orang itu. Yang ditiru itu suaranya apa yang direkam oleh aktor itu, apa kita bisa menyesuaikan suara kita seperti itu? Terima kasih. Paham. Yang pertama saya jawab dulu ya. Jadi kalau ditanya
ditanya yang membedakan kita sama di luar, sudah pasti di luar udah ada Pancake, sudah ada Swap, ada MTech dan sebagainya. Tetapi sama juga kalau saya bilang, ya kan, ada Uber di luar, ada juga Gojek di Indonesia. Nah, tapi di luar itu sudah pastinya itu tidak cukupi untuk menjadi suatu jawaban ya. Again, DEX itu ada banyak, tinggal tergantung satu DEX itu mau fokus kemana. Ya, karena fiturnya itu banyak. Jadi ada fitur seperti dari awal tuh ada swap, liquidity, staking, farming, lending, borrowing, NFT, sama bridge. Nah, goalnya kita itu di ujung sampai 18 bulan ke depan, kami ini raising fund sampai ICO tersebut itu, fokusnya kami adalah kita make sure untuk membuat multi blockchain sampai 10 blockchain, di mana di situ bisa melakukan bridge untuk persiapan akan menjadi money changer-nya dunia metaverse. Makanya kenapa kami punya moto adalah the bridge of metaverse wealth. Seperti itu. Okay. Nah, yang kedua apa tadi? Lupa. Yang kedua, masalah apa tuh? NFT itu loh emang. Tadi kan yang mau apa tuh NFT yang ada suara aktor itu. Betul. Itu yang kita ngomongin itu yang direkam aktor aja, apa kita ngomong suara kita mirip aktor tersebut? Lah istilahnya ya. Justru kalau misalnya pakai suara saya mirip-mirip, nggak ada harganya nanti saya main. Pakai suaranya dia, baru itu bisa di NFT dan ada harganya. Jadi memang harus aktor tersebut itu kita datengin, baru kita buatin konsep NFT, kata-katanya kita yang setting, baru itu kita jadikan produk untuk orang minting. Tapi harus orang itu sendiri. Karena kalau kita dubbing, ya saya bingung siapa yang mau minting produk saya nanti. Iya. Berarti nanti Om Hendro ada kayak semacam partnership berarti nanti ada kerjasama dengan aktor tersebut gitu ya Om? Itu yang kita masih konsepkan, either kita kerja sama perusahaan NFT yang memang sudah jadi dan aksesnya memang fokusnya di dunia NFT, baru kita kerja sama dia, or memang kita bangun sendiri juga bisa. Ya contohnya kayak gini misalnya nih, ada Kang Elon Musk, dia kan biasa tuh sering nge-tweet di Twitter kan. Nah terus ada yang mungkin kayak semacam ngambil Twitternya itu, dia bikin bingkai yang seselera yang nge-create itu, terus dia jual NFT-nya, kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa dong. Ya kalau misalnya tanpa sepengetahuan gini, Kang Elon Musk tuh itu nggak terjadi gini ya, pelanggaran. Karena itu tweeting dari dia. Satu sisi, kalau NFT tersebut udah bawa nama orang, ya kan, which is kelas-kelas seperti Elon Musk, sudah pastinya NFT dia ada nama dia jual belikan. Contoh, kita ngomong dia tweet yang bikin harga Doge turun, iya kan? Mungkin Twitternya dicopas sama dia, ya. Membuktikan pada suatu saat NFT tersebut itu bisa kita pasang di, mungkin nanti ada Doge headquarter dunia metaverse, ngasih tahu ini loh tweet yang pertama yang Elon Musk punya bisa dipajang di situ. Sudah pastinya Elon Musk harus tahu dulu, kalau nggak nanti barang itu copyright-nya gimana kita bisa bilang itu kita mintingnya itu milik Elon Musk, nggak ada harganya juga, kira-kira begitu. Jadi bisa nanti ada galeri whale market making, ya kan, di dunia metaverse. Nah, bisa tiba-tiba ada kelas-kelas mungkin Goldman Sachs, ya kan, dia nge-tweet mulai sekarang kami bisa menerima transaksi portfolio investment pakai menggunakan Bitcoin. Pertama kali bikin Bitcoin harga naik sampai 20%. Nah, itu adalah metode-metode suatu cara untuk pembuatan NFT untuk bisa digunakan gambar tersebut pada saat di dunia metaverse. Tapi sudah pastinya harus ada Goldman Sachs ya, kalau nggak dia panggil nama kan. Iya. Nanti kasus lagi. Oke, kira-kira bisa menjawab ya, Dega ya. Ya, bisa. Makasih tim Dep. Ya. Halo, malam. Ya, malam Om Salmon. Om Andrew, how are you? Good. Thank you very much. Luar biasa. Kevin Chance nih. Kayak ini bintang Mandarin lama. Aduh, Kevin Chang kali ya. Berarti angkatan tua juga ya kayaknya. Enggak. Ya, Om, saya mau tanya Om. Tadi kan bicara tentang KBLI ya, sesuatu yang sangat menarik buat saya. Itu KBLI berapa Om? Yang minimum penyetoran dananya 25M? Untuk bisa mendapat satu perusahaan harus memiliki 2 KBLI. Ada KBLI 1 agak panjang tuh, saya kemarin 99 berapa. Yang kedua itu yang sudah pastinya harus ada 6615. Itu tertulis sebagai
perusahaan yang bisa melakukan aset perdagangan kripto sebagai komoditas. Jadi, nah kalau 64012 64014 bunyinya salah apa? satunya juga untuk blockchain. Kalau tidak salah itu apa sih izin untuk mempergunakan atau mengembangkan teknologi blockchain deh Om. Ya, kalau coba nanti dicek. Khusus itu untuk sebagai developer ya, sebagai pengembangan blockchain, betul kalau nggak salah Pak Bang Salman ya. Jadi untuk sebagai pengembang tidak membutuhkan izin. Tapi pada saat kita menyiapkan suatu platform untuk melakukan aset perdagangan kripto dalam DEX kita, itu harus ada izin trader. Walaupun makanya untuk awal-awal untuk centralized ya. Sebenarnya bukan untuk decentralized, cuman kita daripada terlalu abu-abu gitu kan ya. Iya betul, setuju saya. Kita mendingan ke putihnya dengan ada izin. Iya, daripada nanti pas itu ditanya lagi izinnya mana kan seperti itu biasa ya terjadi kan gitu ya. Udah jalan bisa ditanya kan. Makanya kan banyak fintech yang ditutup itu pinjol-pinjol. Jadi tadi saya ulangi lagi di 6615 ya izinnya tadi ya. Oke. Jadi cuma sekedar tambahan aja mungkin bisa dipelajari yang 64014 ya. Oke. 64 apa 62 ya? 64 ya kalau nggak salah. 64014. Saya tahu memang digunakan sebagai blockchain developer. Ada tuh. Iya. Jadi kalau blockchain developer tidak membutuhkan dia punya izin trader karena izin tersebut hanya purely untuk research and exchange. Oke. Ngerti. Kalau Om kan bergerak dalam exchange ya, hitungannya kan exchange ya, tapi DEX ya, itu DEX. Om, ini menarik nih dari sisi tokenomiknya nih, ya kan? Dimana tadi kan ada untuk jalur well ya. Jalur well oke lah. Itu mungkin bisa dibilang sebagai seed mungkin ya, seed. Maksudnya yang benar-benar utama yang pertama kali kan untuk membentuk ini semua. Jadi maka di lock sampai 15 bulan ya. Yes. Oke, habis itu kemudian ada private sale senilai kalau saya tadi baca ada di grup itu 18%, tapi mungkin sudah dipotong untuk well ya. Iya betul. Jadi sisa 10 juta LDEC aja ya. Betul. Betul ya sih nama tokennya, mohon maaf nih kalau saya salah nih, LDEC ya. 18% 60 juta token. Ya, LDEC ya. Oke. Berarti nanti 10 terus kemudian publiknya di 12% ya supply-nya ya. Betul, 60 juta token. 60 juta token dari 10, 60 juta token. Oke, luar biasa Om. Jadi sisa depositnya aja ya. Oke, saya sih nggak bisa ngeliat keseluruhan, saya nggak tahu nih nyarinya di mana. Tapi saya rasa sih nggak udah bagus Om, luar biasa Om. Luar biasa. Semoga sukses Om. Saya juga coba pelajarin izinnya juga ya kan 6615 ya karena menarik sekali karena udah pasti perdagangan termasuk juga ini ya staking dan farming di situ juga ada ya. Sudah pasti. Di izin itu ya. Sebenarnya izin itu this is fun facts about izin ya. Jadi izin yang dikeluarkan oleh Bapeti itu tulisannya cuma satu, trader, nggak ada lagi. Iya. Nggak bunyi apa-apa. Pedagang ya, mereka bilangnya pedagang ya. Pedagang. Jadi kalau ditanya sebenarnya DEX butuh nggak sih? Susah ngomongnya ya. Iya. Kalau kita butuh atau enggak, karena again DEX itu adalah bank yang dimana kami pemilik DEX itu tidak menyentuh dan menggalang dana orang. Ya, jadi tetapi karena konsennya masih terjadi itu dalam DEX itu adalah wallet ke wallet orang lain yang sebenarnya kita nggak di situ, ya kan? Tetap perdagangan itu terjadi. Jadi kita aman lah, ya walaupun sebenarnya regulasi ya bukan dunia DEX, itu kan dipakai untuk centralized exchange, tapi alangkah baiknya kita buat dulu aja deh. Ya, kita mungkin akan ada sharing berikutnya kali Om, tapi mungkin nggak di publik ini ya, karena kan lebih bagaimana sih kita menemukan sebuah solusinya. Betul. Karena kan kalau kita sebagai pedagang kan, yang kategori pedagang ya, tadi kan seperti Om Yohanes ya, tadi Om Di ya, mereka sendiri juga untuk masuk kategori pedagang, artinya mereka developer tapi masuk kategori pedagang. Nah ini yang membingungkan kan, pedagang itu kan jual beli, ya kan, exchange kan seperti itu. Nah exchange ini di DEX atau di CEX, ya kan, tapi CEX itu bisa masuk ke penyelenggara, ya kan. Nah jadi inilah yang kesimpang siurannya. Tapi ada satu kalimat yang ada di peraturan Bapeti, yaitu salah satunya menyinggung tentang fasilitas yang menyangkut di dalam blockchain itu, termasuk kalau saya kutip itu dia di DEX. Tapi selama ada KBLI-nya saya rasa sih oke ya. Mungkin ini sebuah celah kita untuk mendapatkan biar ya nggak kayak pinjol yang saat ini udah jalan nggak usah ngajar gitu loh. Iya betul. Kita takutin kan Pak Hendro ya. Betul. Itu kita takutin udah habis duit banyak, operasional banyak, ini banyak.
dihajar lagi kan gitu. Ini Jadi benar-benar ya. kacamata saya kenapa tetap izin itu bagi saya prioritas. Orang kita benar aja bisa salah, apalagi salah. Jadi mendingan saya buat. Ya, betul. Lebih baik banyakin izinnya. Jadi kalau ditanya ada. Sampai ada sertifikasi untuk buat izin di Kominfo sebagai pembuatan aplikasi itu juga kami buat. Oh, berarti itu di 64012. Yang untuk ada tuh namanya apa tuh? Pokok pembuatan platform izinnya harus dari Kominfo. Betul. Itu 64012 sama biar rata-rata kan punya kan 64012 sama 64014. 14 yang bukan buat blockchain-nya, tapi buat dipelajari aja Om. Tadi kan seperti Om bilang kan lebih baik kita dibandingkan kita ini ya. Ini kan sama-sama saya barusan tahu juga nih ada 6615 nih. Itu menarik sekali nih. Ya. Ini menarik kalau emang karena kan tidak terlepas kita ada tradingnya masalahnya. Kita ada transaksinya. Betul. Gitu loh. Betul. Betul saya. Thank you banget Om. Salam kenal, sukses. Salam kenal. Ya. Oke, itu aja. Thank you. Ya. Oke, makasih banyak Om Salmon. Luar biasa Om. Oke, selanjutnya ada Om Andre. Silakan Om Andre. Andre Brahmana. Halo Om Andre. Halo. Ya, silakan langsung aja Om. Pertanyaannya Om. Halo Om Li. Ya, silakan. Ya kalau dari pengetahuan kan udah nggak perlu ditanya lagi lah ya. Udah expert banget lah nih Om Andrew, Om Iqbal, dan kawan-kawannya. Dengan segudang kelebihan LightDex. Pertanyaan pertama, apa sih kekurangannya LightDex? Kan banyak banget nih kelebihannya. Ini menarik apa pertanyaan ini. Yang kedua, bagaimana cara meyakinkan investor luar untuk ya ke LightDex? Kan ada MDEX, itu Heko dan Uniswap apa? Sorry, MDEX tuh Heko dan Ethereum aja. Dan lain-lain kan kita punya banyak nih, tapi meyakinkan mereka tuh gimana biar mereka ke kita? Dua itu aja sih. Oke, thank you Om Andre. Oke, kita masuk dari kekurangan dulu ya. Sudah pastinya yang pasti kekurangan itu satu, regulasi, bukan kekurangan kita sebagai personal dari sisi LightDex, karena fitur DEX itu semua sama. Ya, jadi tinggal tergantung mau fokus di fitur yang mana. Karena setiap ICO itu kan kita dapat raise fund tersebut, kita harus tahu ini kapal mau dibawa kemana. Contoh, kalau kita bahas, saya mau dari Jakarta ke Bandung nih, udah make sure ketahuan saya punya ongkos bensin 600.000. Nah, ujung-ujung kalau ditanya kekurangan kita itu cuma satu dunia ini regulasi DEX ini nggak ada. Jadi yang sebenarnya bisa bikin kita menjadi suatu weakness itu adalah ketidakpastian akan regulasi tentang dunia DEX di dunia ini. Walaupun regulasi dunia itu sudah mengeluarkan satu protap, yaitu regulasi dunia kripto adalah FATF ya. Tapi tetap tidak ada satu negara pun yang bisa meregulasikan suatu DEX ya. Kalau CEX mungkin jauh masih lebih gampang karena terjadinya ada verifikasi tentang user ya kan. Mereka harus input KTP-nya mereka, identifikasi KYC bisa dijalankan. Nah, tapi dunia DEX ini yang melakukan transaksi siapapun ke siapa, wallet ke siapa, to and from-nya kita nggak pernah tahu. Jadi itu menjadi suatu kelemahan, bukan LightDex, tetapi menjadi suatu kelemahan DEX. Satu sisi itu menjadi posisi dari dunia DEX ya, karena kadang-kadang masih ada orang yang memang mau melakukan transaksi tersebut sebagai anonymous ya. Mereka nggak mau mengetahui segala macam. Tetapi kalau ditanya weak point kita di mana, kita nggak pernah tahu 1 tahun 2 tahun ke depan regulasi yang muncul itu bisa tembak kita balik. Itu satu. Ya. Yang kedua masalah strategi globalnya Om. Biar bisa strategi global tadi pertanyaannya gimana? Dengan yang sudah running well gitu loh Om. Siap. Oke. Nah, again kami berani diri kami ini sebagai pioner. Kalau kita ngomong di dunia Asia Tenggara, jujur dunia DEX saya belum lihat ada satu DEX itu memang bisa mengeluarkan fitur-fitur apa yang memang sudah dikeluarkan dari luar. Cuman sama seperti apa dari awal, kalau di Singapura, di Amerika ada Uber, kadang-kadang alangkah baiknya yang malahan listing TBK duluan, Goto duluan. Ya, jadi kenapa
pasar Asia Tenggara ini sudah pasti bonus demografi tersebut itu untuk orang yang dengan usia hitungan 25 sampai 35 tahun jauh lebih banyak di Asia Tenggara ya, di mana untuk edukasi kami bisa memberikan kepada bahasanya yang berubah dari bahasa DEX mungkin bahasa global kami ubah menjadi lokalisir. Makanya kenapa salah satu funding yang kita raising fund ini kami fokus itu kepada dua fitur. Satu, menyiapkan NFT tersebut untuk bisa suatu saat masuk ke dunia metaverse dengan adanya bridge ya. Bakaran duitnya kami itu, fokusnya kami itu dari semua fitur yang ada itu sudah kami pastikan kami akan besarkan 10 blockchain dunia yang akan terjadi dunia metaverse tersebut, itu blockchain bridge itu yang akan kami fokuskan ke sana. Kira-kira begitu. Oke. Gimana Om Andre? Saya rasa udah gini ya, sudah sangat menjawab. Sangat menjawab. Oke. Ya, terima kasih Om. Ya. Tadi ada Om PD1. Silakan Om PD pertanyaannya. Oke, makasih Om. Ya. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan Om Hendro. Ya. Tadi kan aku dengar katanya untuk bridge gas fee-nya 30.000 sampai 50.000, bener ya? Betul. Nah, itu satu ya yang nanti aku mau tanya. Yang kedua, gas fee 30.000 sampai 50.000 itu Om Hendro itu netapkannya gimana gitu? Karena setahu aku ya, aku kan juga main di banyak jaringan tuh. Kalau untuk dari dari BSC ke Polygon itu kan gas fee-nya aku pakai Uniswap itu 0,8 USD sampai 1 USD biasanya. Nah, itu kan terjangkau sangat murah. Terus tapi kalau aku bridge dari Ethereum ke jaringan lain, wah itu gawat. Gas fee-nya sampai jutaan biasanya. Nah, itu gawat. Ratusan ribu ke jutaan itu gas fee-nya. Nah, kan Om itu juga aku lihat tadi di webnya ada Ethereum. Apakah Ethereum bisa tuh 50.000? Kalau bisa, aku pakai Lightdex sampai seumur hidup Om. Nah, itu satu tuh. Yang kedua, satu dulu sebelum saya lupa nih. Satu dulu. Kebanyakan nanti. Jadi yang pertama, kita harus bedain sudah pastinya ongkos nge-bridge sama ongkos transaksi gas fee dua hal yang berbeda. Itu nomor satu. Jadi gas fee itu pada saat terjadi swap pembelian token akan suatu token yang di listing di blockchain tersebut itu terjadi pembelian, makanya gas fee itu ada ya. Tetapi bridge itu punya ongkos sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mau ubah BEP 20 BNB, mau pindah jadi BEP ERC 20 BNB, ya di situ terjadinya ongkos bridge. Sedangkan kalau misalnya bridge tersebut back-end-nya adalah Ethereum Foundation masih jauh lebih murah daripada cross-chain. Kira-kira begitu. Karena ongkos swap gas fee sama nge-bridge itu dua hal berbeda. Nah itu dia. Jadi kan kemarin tuh aku coba nge-bridge tokenku yang dari ERC20 mau ke BP20 tuh. Tapi itu mata uangnya apa tuh? Tokennya apa? ETH. Ethereum. Nah, aku mau bridge ETH-ku dari ERC20 ke BP20 tuh. Tapi itu aku ingat, aku cek kedua bridge itu Uniswap sama ke Binance Bridge. Nah, itu biayanya juga makan sekitar 0,01 Ethereum. Nah, itu kan juga hampir ratusan ribu ya. Ethereum mahal 0,01. Ya. 4.000 maksudnya berarti jatuhnya $40 ya. Itu 600.000 kan. Makanya iya, maksud aku kalau memang LDX bisa kasih konsumsi di bawah itu, maksudnya tidak pernah biaya segitu, pasti banyak yang pindah ke LDX. Makanya maksud aku tadi itu apakah sebenarnya biaya bridge itu bisa ditetapkan oleh DEX atau sebenarnya bridge itu berdasarkan jaringan blockchain ya? Nah itu aku nggak tahu sih di itunya. Ongkos bridge itu sudah pastinya kalau antar blockchain dia memiliki masing-masing punya cost ya. Tetapi yang kami pahami sudah pastinya seperti dari awal tadi saya info, ongkos marketing program yang kami buat ini pasti kita bakar untuk membuat dia punya gas fee, bukan gas fee sih, bridge fee jauh lebih memadai sebaik mungkin. Kira-kira begitu. Oke, mungkin itu informasi aja buat Om yang soal bridge kayak Mas Iqbal mungkin bisa ada jawaban dari Mas Iqbal untuk dari sisi tadi itu pertanyaan yang bagus tuh. Ya orang bridge itu dari ERC20 mau pindah mana tuh tadi Mas Iqbal? Boleh diulang pertanyaannya? Sorry. Pertanyaan tadi begini, Mas Om Iqbal. Jadi tadi kan aku dengarnya biaya bridge itu 30.000 ke sampai 50.000. Kebetulan aku ini pemain banyak jaringan tuh. Nah, jadi aku punya sisa token Ethereum itu di walletku, salah satu walletku. Ada sisa token Ethereum, mau aku bridge tuh dari
ERC20 ke BP2 atau BP20 ya. Nah, kebetulan waktu itu aku kena biaya bridge itu 0,001. Itu sekitar $40 lah tadi ya. Nah, aku kena biaya segitu. Apakah LDX bisa? Memang bisa, cuma di range 30 ke 50 ribu gitu. Kalau memang bisa untuk ke ERC20 ke BP20, aku sendiri pribadi aku akan pakai LDX. Aku jamin. Bisa. Intinya satu, Mas. Seperti tadi saya bahas, untuk angka transaksi multi-chain sama cross itu pasti ada angka yang berbeda. Nah, tetapi pertanyaan kami itu yang dari awal sudah kami infokan, funding yang kami dapat ini di luar kita bakar, kita punya funding ada di staking, ada di farming dan sebagainya. Contoh seperti apa yang dijalankan oleh mungkin kita bahas sedikit teman-teman kita dunia konvensional adalah Gojek. Untuk 2 tahun pertama yang mereka jalankan adalah subsidi cost. Nah, subsidi cost tersebut itu adalah menjadi satu kriterianya kita, gimana caranya kami bisa membuat ongkos nge-bridge itu jauh lebih murah daripada yang lain. Kira-kira begitu. Jadi pembakaran kita punya funding tersebut disesuaikan dengan misi sama motonya kami adalah the bridge of metaverse wealth. Goalnya kami gimana cara buat untuk ongkos fee itu semurah mungkin. Kalau memang sampai kami harus membakarkan, kami punya budget untuk membuat ongkos fee semurah mungkin, di situ yang kami akan maju. Karena again kami fokus di bridge. Wah, kalau gitu aku jadi customer pertama untuk nge-bridge nanti. Sabar loyal sih Om Andrew. Oke, selanjutnya dari Hari Ada Bukti pertanyaan lagi, Om? Oh, lanjut. Ada lagi? Halo. Ada tiga. Kita giliran dulu ya Om Bede ya, habis ini ya. Ini soalnya Om Hari Bukti dari tadi dia kasihan ada keluar masuk. Halo, salam kenal Bang. Om Hari Bukti. Ya. Iya. Ini kan saya lihatnya LightDex ini pakai beberapa blockchain. Apakah nantinya LightDex ini akan membuat blockchain-nya sendiri? Yang kedua, Oke. Terus Ya, makasih. untuk aset kripto itu apakah ada underlying untuk LightDex? Oke. Yang pertanyaan pertama itu bisa dibilang cukup personal ya, itu dapur sih sebenarnya. Tapi ada memang pemikiran kami untuk membuat blockchain sendiri, tapi nggak. Ya, kenapa? Saya rasa blockchain yang udah ada komunitasnya udah besar. Tapi sebenarnya benefit untuk membuat blockchain sendiri tersebut itu kan sebenarnya yang namanya gas fee lah segala macam kan kami bisa dapat ya pendapatan dari situ. Kalau kami menggunakan blockchain sendiri. Tapi mungkin kalau kita lihat 18 bulan ke depan, roadmap-nya masih belum ke sana. Kami akan fokus ke satu, yaitu bridge. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Apakah ada underlying untuk LightDex? Paham. Underlying dari LightDex tersebut itu, seperti dari awal kita ada info tadi, biasanya akan suatu DEX ya, launching itu yang namanya IDO, Initial DEX Offer. Nah, di situ tuh mereka raise fund. Nah, kedua, habis mereka udah buat DEX-nya, mereka raise fund lagi dari dunia ICO lagi untuk tokennya. Jadi, di tempat kami itu yang menjadi underlying adalah DEX itu sendiri yang kita tidak raising fund sama sekali. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Ya, makasih Om Hari. Oke, selanjutnya. Ke Bang Pidi Om Arya, silakan Om Arya. Lanjut. Ya Om, makasih waktunya. Om Andrew. Suaranya Om. Ya. Mau nanya Om. Suaranya bisa dikerasin Om. Ini suaranya nih berbisik sekali loh. Bisik-bisik Kecil suaranya ya. Oke, sekarang baru. Sudah Silakan kedengeran jelas Om. Iya ya. Thank you Bli. Ya. Om Andrew, selamat malam. Malam. Mau nanya nih Om. Malam. Iya, menarik sekali nih proyeknya Om Andrew nih. Terima kasih. Untuk ya perkiraan Om untuk prediksinya ini launchingnya dari exchange-nya LightDex itu kapan ya Om ya? Terus launchingnya kira-kira DEX dulu apa yang CEX dulu nih Om? Oh, terima kasih Om. Yang pasti kita akan fokus quarter 1 dengan izin keluar. DEX-nya dulu saya nyalain. Cek sama nanti aja. Iya. Benar. Baik. Ada lagi apa? Satu lagi tadi? Itu aja. Itu aja sih Om. Oke, makasih pertanyaan Thank you, Om, Om Arya. jawabannya. Yuk, Selanjutnya silakan. Halo. Kang Aden, nunggu Kang Aden. Salam kenal Bang Andrew, Bang Iqbal.
Ya, tadi saya nangkap ini logis, realistis ya, baik dari prepare atau jawabannya ya. Cuma saya tertarik tadi soal marketplace NFT ya. Iya. Nah, apakah ke depan saya ini ada holder yang memang memproduksi NFT ya. Cuman ada Iya. kebutuhan memang buat minting dan coding-codingan kayak gitu. Nah, apakah misalnya ke depan itu bisa partnership atau misalnya menyediakan jasa kayak gitu juga selain marketplace memang penyedia jasa marketplace aja atau bisa juga maksudnya itu dibantu untuk yang kayak gitunya dari hasil produksi holder dari Light Deck atau misalnya dari crossing holder yang aktif memproduksi NFT bisa dibantu seperti apa gitu, Pak Yap. Indro? Yang pastinya satu, kenapa kita ada memberikan 7,5% dari tokenomics kami usage fund dari ICO itu kami buat workshop namanya Light Deck Academy. Jadi dari seperti yang awal saya info sama Blikoin juga sudah pasti kami akan buka di 3 kota untuk lebih ke arah mengedukasi dunia DeFi sama dunia NFT. Jadi pertama Bali itu udah pasti, kedua Jogja, ketiga itu saya masih milih dunia di Pulau Sulawesi atau nggak Sumatera. Tapi kalau Sumatera udah pastinya Medan. Jadi konsep Light Deck Academy yang kita buat tersebut itu sudah pasti pertama kami akan menjelaskan sebenarnya dunia DeFi itu apa, cara berpikir dunia DeFi itu seperti apa, baru jika mereka mau mengeluarkan token, belum tentu harus NFT, cara launching token seperti apa kami bisa bantu, karena pembuatan token untuk smart contract tersebut kami tidak white label, kami bisa bantu buat, sudah pasti nanti kami akan buat events ya, events siapa memiliki konsep atau siapapun yang memiliki ide terbaik, ya biasa di situ nanti kita jadikan mereka primer, pemenang juara 1, kita buatkan token buat mereka. Nah kedua, kalau kebutuhan untuk pembuatan NFT, partnership sudah pasti di kebutuhan kami ya, karena kan belum tentu kami bisa fokus ide-ide NFT apa yang bagus. Tetapi nomor 1 konsep NFT tersebut itu bukan sekedar tiba-tiba mereka mau launching buat gambar segala macam, tetapi yang penting dari NFT adalah nomor 1 storyline-nya mau kemana. Jadi kegunaan akan NFT tersebut apa cuman sekedar gambar atau gambar tersebut roadmap-nya lari nanti bisa dipakai di game atau dan sebagainya. Jadi itu pun kalau cuma dari ide, dari gambar sama musik ya. Karena NFT itu sebenarnya besar banget NFT. Jadi as simple untuk pembuatan NFT token kami bisa bantu. Ya kan di situ memang kami mengeluarkan jasa dari launching NFT tokens itu ada sama kami juga. Seperti itu. Untuk quarter depan ya. Quarter goal kami itu fokus di NFT quarter 3 2022. Kira-kira begitu. Oh, quarter ketiga. Betul. Ya nanti bolehlah Kang Aden DM beliau Kang Aden untuk kerjasamanya. Welcome ya, Om Andrew ya. Yo, of course. Of course. Iya. Oke, makasih pertanyaannya Kang Aden. Kebetulan beliau juga seorang developer, Om Andrew. Siap. Siap. Ya. Oke, makasih. Pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin tadi lanjut yang Om PD1 tadi katanya 1 pertanyaan terakhir Om. Silakan Om PD. Bisa 1 ya, Om? Iya, bisa Om. Tunggu ya, aku pilih ya. Kalau sisa 1, aku pilih yang mana ya? Oh gitu, banyak ya. Oh ya udah Ada 2. apa. Ini soalnya ada gini nih. Udah mentasbihkan diri jadi investor loyalnya Light Deck nih. Ini sorry juga aku sambil jalan keluar cari makan ya, Om. Nah, ya, silakan Om Budi. Jadi aku mau tanya di bagian white paper nih, Om. Di sini kan ada deflationary mechanism. Nah, di sini gimana, Om? Kenapa? Lanjut. Nah, ada deflationary mechanism ya. Nah, di sini kan ada 100% of LDX rise in burning based competition. Itu apa, Om? Mas Iqbal, jawab. Oke, nanti di quarter 2 dan quarter 4 kita akan mengadakan burning base event di mana setiap holder nanti bisa berpartisipasi ikut burning, tetapi mereka akan mendapatkan reward sejumlah berapa yang mereka burn. Jadi itu adalah salah satu metode kita untuk deflationary mechanism seperti itu sih. Jadi nanti ada di quarter 2 dan quarter 4. Dan burning itu persentasenya sesuai dengan sirkulasi yang beredar. Jadi kita belum bisa menentukan berapa, tapi nanti kita lihat realnya sirkulasi yang beredar itu berapa, seperti itu.
user yang nge-burning gitu. Kenapa, sorry? Gimana? Berarti nanti kompetisi itu yang burning itu user ya? User, holders. Oke. Mungkin menarik juga ya, ada kompetisi bakar-membakar ya. Ya. Ini Pertanyaan strategi terakhir baru. nih, Pertanyaan terakhir itu adalah, kenapa fokus fundingnya ke Indonesia? Kenapa nggak coba cari funding di luar? Funding memang dari awal kami raising fund untuk yang dilihat private sale cuma 10 juta, tetapi realnya 10 juta kita budgeting, sudah jual 83%, 64 juta token itu mix itu, bukan cuma Indonesia. Okay. Oh, tapi nggak ada di grup global gitu ya? Nggak ada. Itu, tapi kalau secara publicity, ke depan kami akan keluarkan publicity pertama untuk di luar. Memang kita time waktu yang sesuai kapan sell, kapan kapan listing itu media kami atur satu hari. Seperti itu. Kalau untuk walletnya Om sendiri dikuncinya berapa lama? Wallet Debt wallet maksudnya mungkin Om Andrew. Debt walletnya itu di lock berapa lama adalah? Berapa lama? Yang untuk token yang mana nih? Token yang Lightdeck-nya itu kan pasti ada tokenomiknya, sekian persen untuk LP-nya, sekian persen untuk marketing. Untuk debt wallet-nya itu di lock-nya berapa lama gitu? Itu Mas Iqbal, tokenomiknya coba dijelasin Mas Iqbal. Oke, jadi ada beberapa di sini kita bisa buka dokumentasinya. Jadi untuk research and development kita akan kunci selama 15 bulan juga. Kemudian untuk partnership kita akan kunci selama 18 bulan. Kemudian foundation juga kita 15 bulan. Kemudian untuk bug bounty, smart contract insurance itu tidak dikunci. Itu karena untuk mitigasi apabila ada failure. Kemudian kita juga partnership nantinya dengan Mutual Nexus, di mana Mutual Nexus ini adalah sebuah platform untuk insurance dari smart contract. Nah, kemudian ada community airdrop, ini juga tidak dikunci. Ini kita alokasikan ke dalam smart contract airdrop untuk para pemenang-pemenang yang mengikuti event-event dari Lightdeck sendiri, seperti itu. Jadi rata-rata sih dev wallet ini dikunci selama 15 bulan sampai 18 bulan ke depan. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah jelas ya Om Pidi Yohan ya. Jadi ini ya kalau bisa dibilang ya dari berbagai sumber sangat menguntungkan ya, sangat aman. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum closing statement dari para Om Dep nih, ada nggak lagi? Joseph, silakan Om Joseph. Pertanyaan terakhir ya Om Joseph ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Dep. Selamat malam juga, salam kenal semuanya. Ini mau nanya Pak, untuk di Indonesia kita legalitasnya udah terdaftar atau gimana Pak? Soalnya baru masuk ini Pak. Yang kedua, ini untuk LP yang terkunci itu yang di LP dev-nya atau di LP untuk liquidity-nya? Oke. Bisa jawab yang pertama. Yang pertama. Terima kasih Om Joseph. Ya, silakan. Jadi kalau secara izin kita sama-sama tahu ada Salmon juga, kan? Indonesia ini tidak ada regulasi sama dengan satu dunia juga tidak tapi di alangkah dapatkan izin yang namanya dari Bapeti doang, target kami 1 Nah itu kalau secara kita buat. Oke, jelas Pak. Terima kasih Pak Dep. Ya, terima kasih. Oke, mungkin untuk ama kali ini kita akhiri dulu ya. Sebelumnya mungkin dari Om Andrew, Bro Andrew sama Bro Iqbal, silakan closing statement-nya Bro. Mungkin ada hal yang mau disampaikan atau mungkin bocoran dikit di Dex Capital nih yang mungkin hanya disonding di sini. Silakan Om. Monggo. Mungkin simpelnya walaupun mungkin sementara dari kacamata orang
orang melihat ini ICO itu banyak sekali token yang ICO ya. Tetapi alangkah baiknya kita kadang-kadang melihat dari satu kacamata bukan tokennya, tetapi proyeknya tersebut itu dijalankan sama timnya siapa, bisnis proses akan suatu roadmap tersebut sebagai tim. Maka kenapa kami justru happy nih terjadinya banyak AMA, baik buat kami karena kami bisa mendapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak melihat ya. Jadi itu blind spot yang ada dari AMA ini udah AMA ketiga kali. Ada beberapa pertanyaan yang justru baik buat kami bisa mitigasi, oh ternyata ada kemungkinan ini ya. Nah, kedua, banyak sekali orang di luar itu ICO itu tujuannya baru untuk jual mimpi ya, dimana sebenarnya apa yang kami lakukan itu secara produk kami sudah jadi semua, smart contract kami bayar semua, tim sama entitas kami juga ada berlokal di Jakarta, domisili pun ada di Jakarta di NKRI. Bukan untuk jual mimpi ya, tetapi karena produk kami udah jadi, kami butuh ngegas dari sisi kebutuhan untuk market making, dari kebutuhan dari sisi marketing, dari sisi teknologi, dan izin. Jadi alangkah baiknya kami bisa melakukan ICO ini tanpa melakukan IPO sama sekali, berharap untuk mimpi yang udah kami pegang ini bisa kami gas. Kira-kira begitu. Oke, dari Bro Iqbal ada? Silakan Bro. Mungkin simpelnya dari saya, kita ini sebagai developer Indonesia, kita harus unjuk gigi nih, apalagi di sini juga banyak developer, kita harus unjuk gigi ke dunia global bahwa Indonesia ini bisa sebenarnya, kita bisa membangun platform yang wah, yang keren, dan kita bisa bersaing di sana, seperti itu sih. Jadi motivasi juga untuk Indonesia supaya lebih maju. Ya, terima kasih. Dan mungkin sedikit info juga Om Andrew, kemarin pun juga waktu saya dikasih suruh minta tolong kasih gambaran positif tentang LightDeck gitu kan. Nah, di sana saya juga bilang semoga project ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga bisa jadi barometer ke depannya, karena mungkin Om Andrew sudah tahu ya bahwasanya image project Indonesia itu sangat negatif di luar sana. Karena banyaknya yang token yang scam, yang rug pull, yang debt-nya tidak amanah segala macam, loh nggak? Yang mudah-mudahan melalui project-project yang baru yang benar-benar disiapkan dengan sangat dengan sangat lama juga pastinya, mudah-mudahan bisa jadi bisa berbicara di dunia internasional lah dan membawa nama besar Indonesia gitu loh. Itu sih harapannya. Dan mudah-mudahan kami dari komunitas siap mengawal, semoga tetap on the track. Nanti kalau on the track mungkin dari kami yang akan orang pertama yang kritisi nanti ya. Oke. Terima kasih waktunya luar biasa Om Andrew, CEO dan Bro Iqbal selaku CTO dari LightDeck Protocol. Saya Black Queen dari tuan rumah Dex Capital. Mohon pamit undur diri. Nanti setelah ini Bro Andrew, kita biasanya ada acara bebas. Siapa tahu nanti ada yang mungkin malu-malu live nanya seperti ini. Setelah ini kalau ada yang nanya, kalau masih ada waktu silakan monggo. Kita kasih kebebasan sebebasnya buat Bro Andrew sama Bro Iqbal. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Thank you.